Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Novia Akromus Soliha di channel Novia Akromus. Kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang teori konstruktivisme. Sebelumnya saya sudah mencoba menjelaskan tentang teori behaviorism dan teori kognitivisme. Nah, jadi apa sih teori konstruktivisme? Teori konstruktivisme dalam filsafat pendidikan merupakan suatu teori yang berupaya untuk membangun tatanan hidup yang berbudaya modern. Nah, dari paparan tersebut, jadi teori konstruktivisme ini memiliki sifat, yaitu sifatnya membangun baik dari segi kemampuan maupun dari segi pemahaman dalam proses pembelajaran. Ada beberapa pakar tokoh juga yang menjelaskan tentang teori konstruktivisme, yaitu ada tokoh Hill. Menurut tokoh Hill, konstruktivisme merupakan bagaimana caranya menghasilkan dari apa yang telah dipelajari. Jadi memadukan antara teori yang didapat dengan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini menurut tokoh Hill. Jadi bagaimana ada implikasi dari apa yang telah didapat melalui teori lalu dipraktekkan di dunia nyata. Sedangkan menurut Szymanski, teori konstruktivisme merupakan aktivitas aktif di mana peserta didik dengan mandiri mencari tahu dari apa yang telah ia pelajari, berusaha menemukan ide-ide dari konsep kerangka berpikir mereka masing-masing. Jadi, teori konstruktivistik dapat disimpulkan bahwa teori ini merupakan teori yang menuntut peserta didik lebih aktif daripada teori-teori sebelumnya dibanding teori behavioristik maupun teori kognitivistik. Nah, teori konstruktivistik ini juga selain menuntut peserta didik lebih mandiri dalam belajar proses pembelajaran, peserta didik juga dituntut untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya suatu teori saja yang didapat, tetapi juga harus dipraktekkan dan melihat, mengobservasi lingkungan di sekitar mereka. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian konstruktivisme, sekarang kita masuk kepada langkah-langkah penerapan dalam proses pembelajaran. Itu bagaimana? Nah, teori konstruktivisme ini memiliki beberapa langkah-langkah yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama, dengan mendorong peserta didik untuk mengemukakan konsep awal, jadi yang akan dibahas guru dalam pembelajaran. Jadi peserta didik ini diminta guru untuk mengemukakan konsep pendapatnya tentang apa yang akan dibahas dalam pembelajaran. Jadi guru memberikan suatu konsep yang akan dibahas pada hari itu, misalkan akan membahas tentang permasalahan di sekolah atau di kelas. Nah, peserta didik harus didorong untuk mengemukakan pendapatnya lebih dulu sebelum masuk ke dalam pembelajaran inti. Nah, langkah yang kedua bisa juga setelah mengemukakan pendapat, langkah yang kedua peserta didik diminta untuk mengobservasi. Observasi merupakan suatu pengumpulan data di mana data-data itu diambil dari lingkungan atau suatu tema yang sudah dikonsepkan oleh guru. Jadi pengambilan data tentang masalah yang akan dibahas dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga, langkah ketiga setelah mengemukakan konsep awal, mengobservasi, dan yang ketiga ini peserta didik diminta untuk menjelaskan, mengemukakan pendapat, dan memberikan solusi. Jadi setelah diobservasi, dikumpulkan datanya, peserta didik diminta untuk
mengemukakan pendapatnya dari hasil yang telah didapatkan, sekaligus memberikan solusi dari apa yang terjadi di kehidupan nyata atau apa yang terjadi dalam konsep pembelajaran itu, masalah-masalah yang ada di pembelajaran itu. Jadi tidak hanya mengumpulkan data lalu menjelaskan, tetapi juga harus memberikan solusi, berusaha untuk memberikan solusi dengan ditambahin guru nanti ketika peserta didik dirasa ada yang kurang, guru hanya bisa menambahi. Jadi peserta didik dari awal mandiri untuk memecahkan masalahnya. Yang keempat, setelah observasi lalu mengemukakan pendapat dari hasil yang didapat. Nah, langkah keempat, guru berusaha untuk menciptakan suasana yang memungkinkan siswa untuk mendorong mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Jadi bisa dengan guru memunculkan atau memberi pertanyaan tentang problematika yang ada di sekitar siswa. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari teori konstruktivistik. Nah, kelebihan dari teori ini yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi kalau di behavioristik, guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Kalau di teori ini, guru bukan satu-satunya sumber belajar karena siswanya dituntut untuk lebih aktif. Yang kedua, kelebihan teori ini, siswanya lebih aktif. Jadi tidak hanya mendengarkan saja seperti teori behavioristik. Yang ketiga, pembelajaran lebih bermakna. Tidak hanya mendengarkan guru berceramah saja. Jadi siswa lebih aktif untuk mencari konsep-konsep pemahaman-pemahaman tentang apa yang akan dibahas. Yang keempat, siswa memiliki kebebasan dalam berpikir. Jadi tidak hanya terkekang dari konsep apa yang telah disampaikan oleh guru, tapi siswa juga memiliki kebebasan berpendapat dan kebebasan berpikir. Nah, kekurangan dari teori ini yaitu guru tidak dapat menyampaikan dari apa yang telah diketahui kepada siswa. Maksudnya di sini seperti teori behavioristik itu kan guru menyampaikan apa yang dia miliki, apa yang dia pahami dapat disampaikan seluruhnya kepada siswa. Sedangkan dalam konsep teori ini, siswa yang dituntut lebih aktif sehingga guru tidak dapat menyampaikan apa yang dia ketahui, apa yang dia pahami dari ilmu-ilmu yang telah didapat disampaikan kepada siswa seluruhnya, karena di sini siswa yang dituntut lebih aktif mencari secara mandiri, mencari pemahaman konsep teori lalu diaplikasikan. Nah, secara mandiri guru hanya sebagai pendamping belajar saja. Baik, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan tentang teori konstruktivisme. Mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.